Tuhan, selamat pagi, selamat kita beribadah bersekutu di pagi minggu ini, hari Minggu pagi ini. Baik, mari kita segera melihat firman Tuhan. Kita akan lihat bersama di dalam Wahyu pada pasalnya yang ke kitab Wahyu pada pasalnya yang kedua. Wahyu pasal 2 ayat 25 dan ayat yang ke-26. Wahyu pasal 2 ayat 25 dan ayat yang ke-26. Sekali lagi kita akan baca bersama di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Mari kita baca bersama. Kita berdiri baca ayat ini. Dua ayat. Wahyu pasal 2 ayat 25 dan 26. Bersama kita baca 2, 3. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Nah, firman yang disampaikan kepada salah satu dari 7 sidang yang ada di Asia Kecil, yaitu kepada jemaat yang ada di Tiatira. Ya. Nah, firman datang kepada jemaat di Tiatira, dikatakan di ayat yang ke-25, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Baik, mari kita lihat sejenak apa yang Tuhan sampaikan kepada jemaat di Tiatira ini. Di ayat yang ke-18, katakan di sana, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ayat 20, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabi, yang mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, dan anak-anaknya akan kumatikan, semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, bahwa aku akan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ayat yang ke-24, tetapi kepada kamu, yaitu orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Ya. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Nah, kita kembali melihat kepada jemaat Tiatira ini, di mana ada pujian yang Tuhan berikan kepada jemaat ini di ayat 19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir itu lebih banyak daripada yang pertama. Nah, di sini Tuhan menyatakan bagaimana keadaan jemaat Tiatira ini
Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Ya, Tuhan tahu segala pekerjaanmu. Nah, yang Tuhan nyatakan kepada jemaat Tiatira ini, pertama-tama Tuhan nyatakannya itu pekerjaan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu, ya, maupun ketekunanmu. Nah, ini semua dilihat oleh Tuhan. Dan Allah menyatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi yang menjadi perhatian Tuhan ialah pekerjaan dari jemaat Tiatira ini, ya, kegiatan jemaat Tiatira ini. Satu waktu ketika Elia masuk ke padang gurun, ya, karena diburu oleh Jezebel, ya, lalu Elia masuk ke salah satu gua dan Allah datang berbicara kepada Elia, apa kerjamu di sini? Ya. Elia masuk ke padang gurun itu 40 hari, kemudian masuk di salah satu gua. Di sana Tuhan berbicara kepadanya, apa pekerjaanmu di sini? Apa kerjamu di sini, Elia? Setelah Elia menyampaikan semua, lalu Tuhan berkata, pulanglah. Masih ada tugas yang perlu engkau kerjakan. Ya, mengurapi 2 raja, dan 1 yaitu Elisa yang akan menggantikan Elia. Nah, kita kembali melihat di sini jemaat di Tiatira. Pertama-tama yang Tuhan bicarakan kepada jemaat ini, aku tahu segala pekerjaanmu. Ya, aku tahu segala pekerjaanmu. Kepada Elia Tuhan berkata, apa kerjamu di sini, Elia? Ya. Nah, ketika itu Elia merasa tertekan dan sampai minta mati, sepertinya mau berhenti sudah untuk bekerja. Ya, karena tekanan yang dialaminya itu membuat dia, ya Tuhan, ambil saja nyawaku, aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Sepertinya Elia mau berhenti bekerja. Tapi Tuhan datang berbicara kepadanya, apa kerjamu di sini? Kepada jemaat Tiatira Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Ya. Di mana di bagian terakhir dia berkata bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ya, berarti jemaat ini semakin lama semakin bersungguh-sungguh. Ya. Jadi ada orang yang di awal perjalanannya, di awal kegiatannya begitu bersemangat sekali. Tetapi menjelang di akhir-akhir semakin merosot, semakin menurun. Tapi beda dengan jemaat di Tiatira ini, dikatakan di situ bahwa pekerjaan jemaat ini, dikatakan bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Berarti jemaat ini secara grafiknya semakin menaik, ya, semakin naik, semakin giat, semakin bersungguh-sungguh. Dan ada yang Tuhan katakan di sana, dikatakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu. Jadi pekerjaannya itu disertai dengan kasih, kemudian Tuhan melihat imannya, dan juga pelayanannya, maupun ketekunanmu, sampai ketekunannya Tuhan lihat. Jadi firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini, yang kita pelajari bersama, yaitu berkenan, bertekun, dan berbuah. Ya. Berkenan, bertekun, dan berbuah. Jadi seperti mana pada jemaat Tiatira ini, ya, di ayat 25, tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Jadi yang Tuhan tuntut di situ adalah ketekunan. Ya. Di dalam ketekunan itu kita harus berkenan dan kita harus menghasilkan buah. Nah, dikatakan di sana kembali ayat 19, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu. Jadi ada orang yang bekerja itu bekerja karena upah, bekerja karena ada sesuatu yang dia inginkan, yang dia hajati. Tetapi kepada jemaat Tiatira, atau saya katakan kepada anak-anak Tuhan, gambaran
kepada kita yang ada di hari-hari terakhir ini, kita bekerja. Ada ayat yang berkata, bekerjalah selagi hari masih siang, karena akan datang malam di mana orang tidak dapat bekerja lagi. Bekerjalah selagi hari siang. Maka Tuhan katakan kepada jemaat Tiatira, aku tahu segala pekerjaanmu. Dan di dalam pekerjaan jemaat Tiatira ini, nampak kasihnya yang Tuhan soroti dalam pekerjaan jemaat Tiatira itu kasih. Baik kasihmu bahkan disertai dengan iman. Iman yang sangat penting. Ya, imanmu, baik kasihmu maupun imanmu, ini yang disoroti Tuhan. Ya. Baik pelayananmu, di pelayanan yang disertai dengan kasih, pelayanan yang disertai dengan iman, dan saya percaya di dalam pelayanan itu ada buah yang nampak. Ya. Bahkan dia berkata begini, maupun ketekunan. Ya, jadi Tuhan nyatakan beberapa hal kepada jemaat Tiatira. Ya, yaitu dalam hal pekerjaannya disoroti Tuhan. Baik kasihnya, imannya, bahkan pelayanannya dan ketekunannya. Sehingga Allah berkata, aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Artinya semakin bergiat, semakin bersemangat. Di ayat yang ke-20 di situ, namun Tuhan mencela. Gak ada celaan kepada jemaat Tiatira ini, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabi yang mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Ternyata di dalam segala pekerjaan jemaat Tiatira ini, kasihnya, imannya, pelayanannya, ketekunannya, bahkan yang Tuhan soroti di situ bahwa pekerjaan yang terakhir itu lebih banyak daripada yang pertama. Artinya semakin giat. Tapi di satu hal rupanya jemaat di tengah pekerjaannya, di tengah semangat mereka, ketekunan mereka, kesungguhan mereka, ternyata ada yang mereka lalaikan. Apa dia? Yaitu membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabi yang mengajar dan menyesatkan hamba-hamba Tuhan supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ya. Jadi sepertinya jemaat ini tekun, tapi mengizinkan, membiarkan. Ya, wanita Isabel yang menyebut dirinya nabi ini menyesatkan, mengajar dan menyesatkan. Bahkan dikatakan di sana, di ayat yang ke-21 Tuhan beritahukan, aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi dia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Ayat 23, dan anak-anaknya akan kumatikan. Ya, jadi ayat 21, 22, 23 di sini akibatnya, ya. Di ayat 21, aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zina. Ya. Yang kedua, aku akan melemparkan dia. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang-orang sakit dan mereka yang berbuat zina. Jadi mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan dalam kesukaran besar. Pada penyesat-penyesat ini, wanita Isabel ini berkata, ya, mereka yang dikatakan aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan kepada orang yang berbuat zina dengan dia, Tuhan berkata, aku akan melemparkan dia ke dalam kesukaran besar. Dan mereka yang tidak bertobat, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan itu, dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Nah, lalu di ayat 23, dan anak-anaknya akan kumatikan. Ya, jadi maksudnya dari perzinahan Isabel dengan orang yang berzina dengan Isabel ini melahirkan anak-anak. Jadi dikatakan di situ anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Di ayat 24, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu. Jadi ayat
20 sampai 23 ini orang-orang yang terpengaruh dengan pengajaran Isabel dan mengikuti penyesatan yang dilakukan oleh Isabel ini. Di ayat 24, kepada orang-orang yang memelihara imannya, yang tidak mencemplungkan diri mengikuti pengajaran dan penyesatan daripada Isabel ini, dikatakan di 24, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Nah, Tuhan tidak mau tanggungkan beban lain setelah melihat bahwa orang-orang ini tekun mempertahankan untuk tidak mengikuti ajaran dan tidak menyelidiki apa yang disebut seluk-beluk iblis, tidak mengikuti pengaruh Isabel yang membawa pengajaran dan menyesatkan. Tuhan berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi ayat 25, apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Nah, kita bandingkan ayat 25 dan 24 ini. Aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Ya, di mana dikatakan di situ ayat 24 di atas, tetapi kamu yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, tidak mengikuti ajaran itu. Ayat 25, tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Artinya yang dipegang itu pengajaran yang sudah diterima, pengajaran Kristus, kebenaran yang sejati. Peganglah itu. Karena di ayat 24, mereka tidak mengikuti ajaran itu. Ya, pengajaran yang diajarkan oleh Isabel dan pengajaran yang menyesatkan itu. Ditambah di sana apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Jemaat itu tidak mau mencemplungkan diri, tidak mau ikut di situ. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu peganglah itu. Jadi kebenaran yang sudah kamu pegang, yang membuat kamu bertahan untuk tidak terpengaruh dengan pengajaran Isabel itu yang menyesatkan, yang disebut seluk-beluk iblis, kamu tidak mencemplungkan diri, kamu tidak mengikutinya, maka Tuhan berkata, aku tidak mau bebankannya. Tetapi apa yang ada padamu, pengajaran yang kamu sudah terima, pengajaran kebenaran firman Tuhan, pengajaran yang sejati, peganglah itu sampai aku datang. Tuhan berkata, pegang. Ya, Tuhan tidak mau taruh beban yang lain, tetapi cukup peganglah apa yang ada padamu. Ya, tetapi apa yang ada padamu peganglah sampai aku datang. Di ayat 26, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Jadi penekanannya di sana, barang siapa menang. Menang dari segala pencobaan yang dihadapinya, dari pengaruh-pengaruh pengajaran dan penyesatan itu, ya, menang terhadap kesukaran yang menekan. Dia katakan barang siapa menang, dan yang kedua melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Seperti jemaat Tiatira di sana dikatakan bahwa pekerjaanmu yang terakhir itu lebih banyak daripada yang pertama. Jadi di ayat yang ke-26, melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Artinya lebih semakin giat, semakin sungguh-sungguh. Filipi pasal 2 ayat 20 berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, kerjakan. Jadi keselamatan itu dikerjakan, ya, dikerjakan. Seperti pesan firman Tuhan di sini, ya, di Wahyu pasal 2 tadi ayat yang ke-26. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahan. Nah, kepada jemaat Filipi Tuhan berkata, ya, Filipi 2 ayat 12 di sana katakan, Filipi 2 ayat 12 dikatakan, tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi tidak santai,
tidak bermasa bodoh. Jadi matanya terbuka melihat situasi keadaan sekarang, dia tidak santai. Oh, semua orang tidak beribadah, ya, semua juga belum beribadah, lalu ikut santai. Tetapi firman Tuhan ingatkan kepada kita, tetaplah kerjakan keselamatan. Artinya tetap tekun, duduk di kaki Tuhan. Dia punya hubungan dengan Tuhan seperti Maria yang duduk di kaki Tuhan. Nah, kepada jemaat Tiatira Tuhan berkata, barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya artinya bertekun, giat, sungguh-sungguh, ya, sampai akhir. Kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Baik, mari kita lihat apa yang harus, ya, kita kerjakan. Ya, seperti firman Tuhan berkata, peganglah apa yang ada padamu. Ya, peganglah itu sampai aku datang. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaan sampai kesudahannya, kepadanya kukaruniakan kuasa bangsa-bangsa. Nah, berarti ini ada hal-hal yang dituntut untuk bisa menerima semuanya ini. Ya, yang pertama yaitu berkenan. Ya, mari kita lihat di dalam kitab Yehezkiel. Di dalam kitab Yehezkiel pada pasal yang ke-18. Kitab Yehezkiel pada pasal yang ke-18 pada ayat yang ke-31, ayat 31 dan ayat yang ke-32. Yehezkiel pasal 18 ayat yang ke-31 dan 32. Nah, firman Tuhan sana katakan, buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab, perhatikan ini ayat 32, sebab aku tidak berkenan kepada kematian sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Ya. Dia ada 31 dikatakan sana, buanglah daripadamu segala durhaka. Ya, durhaka itu meninggalkan Tuhan, memberontak. Yang kamu buat terhadap aku. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, buanglah itu segala durhaka dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Jadi, kalau tetap tinggal di dalam kedurhakaan, di dalam pemberontakan, tidak memperbarui hati dan roh, maka nanti akan mati dalam kebinasaan. Sehingga Tuhan berkata, mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Yang Tuhan inginkan di sana ialah bertobat. Ya, bertobat supaya berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkata di sana, aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Sebab kematian itu adalah upah dosa. Ya, kematian itu adalah upah dosa. Tuhan berkata, aku tidak berkenan kepada kematian seseorang, yaitu kematian di dalam kedurhakaan. Ya, kematian yang memberontak melawan ketetapan Tuhan, yang tidak memperbarui hati dan rohnya. Nah, oleh sebab itu kata Tuhan, bertobatlah. Ini yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan. Ada pertobatan di tengah bangsa Israel, di tengah umat Tuhan. Kita lihat lagi di dalam Yehezkiel 33. Ya, kitab Yehezkiel pasal yang ke-33. Yehezkiel 33 pada ayat yang ke-11. Yehezkiel 33 ayat yang ke-11. Nah, kembali
Tuhan berbicara lewat Nabi Yeskiel tengah-tengah orang Israel. Ayat 11, Yeskiel 33 ayat 11, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan, sekali lagi, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Orang fasik itu yang ditegur tadi di ayat Yeskiel 18, yaitu durhaka, ya, durhaka, meninggalkan Tuhan, memberontak melawan Tuhan. Itulah kehidupan orang fasik, ya. Dia tahu firman tapi tidak melakukannya. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan. Nah, ini yang Tuhan inginkan, pertobatan. Jadi di sana dikatakan, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Mengapakah kamu akan mati? Artinya mati di dalam dosa, mati di dalam pemberontakan, mati di dalam kefasikan. Tuhan berkata, aku tidak berkenan. Yang aku berkenan ialah pertobatan. Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik. Aku berkenan kepada pertobatan. Jadi yang pertama ialah bagaimana bisa berkenan kepada Tuhan. Ya, untuk berkenan kepada Tuhan yang dituntut di situ, terutama di dalam Yeskiel 33 ayat 11, bertobat. Ya, Tuhan tuntut di sana adalah bertobat. Nah, Tuhan berkata, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Ya, aku berkenan kepada pertobatan. Baik, yang kedua yaitu bertekun. Nah, mari kita lihat bertekun. Di dalam Roma pada pasalnya yang ke-6, suratan Roma pasal yang ke-6 pada ayat yang pertama di sana katakan, Roma 6 ayat 1, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Ya, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 2, sekali-kali tidak. Ya, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis? Kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Nah, jadi kita melihat di sini yang Tuhan inginkan. Paulus berkata, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Paulus jawab kembali, sekali-kali tidak. Ya, sekali-kali tidak. Jadi ketekunan di dalam dosa tidak membawa bertambahnya kasih karunia. Tuhan mau ialah pertobatan di situ. Bertekun, mari kita lihat itu bertekun dalam Allah apa? Ya, yang pertama di situ yaitu 1 Timotius pada pasal yang keempat. Bertekun dalam hal apa? Yang pertama, jadi bukan bertekun dalam hal melakukan dosa supaya bertambah kasih karunia, tetapi kita lihat bertekun dalam hal apa yang Tuhan inginkan. 1 Timotius pasal 4 pada ayatnya yang ke-13. Ya, ini yang Tuhan mau. Bertekun dalam hal apa? Yang pertama, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. 1 Timotius 4 ayat 13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Ya, jadi bertekun dalam membaca kitab suci, membangun dan mengajar. Ya. Jadi yang pertama di situ yaitu bertekun dalam membaca kitab suci. Selanjutnya kita lihat Kisah Rasul pada pasal 1. Kisah Rasul pasal 1. Ya. Kisah Rasul pasal 1 pada ayatnya yang ke-14. Ya, ayat 14.
Kisah Rasul 1 ayat 14 katakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya. Nah, setelah kenaikan Yesus nampak ya perubahan di dalam kehidupan, ya, di mana mereka semakin giat. Ya, jadi yang kedua di sini, kalau yang pertama tadi dalam Timotius bertekun dalam membaca kitab suci, ya, dalam mengajar. Ya. Nah, di sini yang kedua bertekun dengan sehati dalam doa, bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama, seperti yang dilakukan oleh beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya, baik, itu yang kedua. Kita lihat lagi ya di Yakobus pada pasal yang ke-5. Suratan Yakobus pasal yang ke-5. Yakobus pasal yang ke-5, mari kita lihat bersama. Suratan Yakobus pada pasal yang ke-5. Oke, Suratan Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-11. Ya. Suratan Yakobus pasal 5 ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya, ya, yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, yaitu Ayub. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, ditekankan di sini Yakobus 5 ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Jadi berbahagialah orang yang bertekun itu. Nah, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, tapi tidak diceritakan ketekunan apa yang dilakukan Ayub di sini dalam Yakobus 5 ayat 11. Dia hanya berkata, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan penyayang dan penuh belas kasihan. Ketekunan Ayub itu berbicara tentang apa? Bertekun di dalam penderitaan. Ya. Jadi ketekunan yang selanjutnya di dalam hal bertekun di sini, yaitu yang pertama membaca kitab suci, yang kedua berdoa, dan yang ketiga sini bertekun dalam penderitaan. Jadi anak-anak Tuhan itu tidak dapat dipisahkan dari penderitaan. Yesus berkata, siapa yang mau mengikut aku, hendaklah yang memikul salibnya. Jadi sebagaimana Ayub bertekun dalam penderitaannya, dan di akhir ketekunannya itu Tuhan menyediakan berlipat kali ganda. Ya, kembalikan anak-anak yang sudah mati 10 orang Tuhan gantikan. Ya, bahkan lebih. Ya. Lebih luar biasa lagi, dikatakan tidak ada yang secantik anak-anak Ayub. Nah, kemudian berkat-berkat yang lain Tuhan limpahkan ke atas Ayub. Segala ladang-ladang dan ternaknya Tuhan kembalikan. Nah, selanjutnya kita lihat yang terakhir, yaitu berbuah. Ya, berbuah. Kita lihat bersama itu di dalam kita lihat dulu dalam Matius pasal yang ke-15. Injil Matius pasal yang ke-15.
Matius 15 pada ayatnya yang ke-13. Matius 15 ayat yang ke-13 dan 14 katakan, jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Nah, Yesus berkata, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya, tidak ditanam. Nah, Yesus pernah memberikan satu perumpamaan mengenai seorang penabur yang dikatakan pergi menabur, menabur benih yang baik. Pada malamnya ada yang pergi menabur lalang. Sehingga keesokan harinya hamba-hambanya berkata, bukankah benih yang baik Tuhan sudah taruh? Kenapa ada lalang yang tumbuh di tengah-tengahnya? Nah, Tuhan itu berkata, tadi malam ada musuh yang pergi menabur benih lalang. Jadi benih lalang itu ditanam di antara gandum. Lalu hamba-hamba itu berkata, izinkanlah kami untuk pergi mencabut lalang-lalang itu. Tapi Tuhan itu berkata, jangan dicabut. Sebab pada saat kamu mencabut, maka benih yang baik itu akan ikut tercabut. Biarkanlah dia. Sampai nanti saatnya pada waktu musim penuaian, maka lalang-lalang itu akan dicabut, dipisahkan, gandum akan dimasukkan ke dalam lumbung. Tapi lalang-lalang itu akan dibakar. Nah, kita melihat di sini Yesus berkata, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa. Tanaman apa yang tidak ditanam oleh Bapa? Dari perumpamaan itu kita melihat ada lalang yang tidak ditanam. Lalang tidak menghasilkan buah. Lalang itu suka menonjol, semakin lama semakin menonjol. Tapi beda dengan benih yang ditanam oleh Bapa. Seperti gandum, jelai dan sebagainya, itu kan menghasilkan buah. Nah, itulah yang ditanam oleh Bapa. Jadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan memberikan benih yang baik, firman yang baik. Dan dari firman itu bekerja dalam hidup kita, maka menghasilkan keluar buah-buah dari kehidupan kita. Keluar nampak, ada damai sejahtera, ada sukacita dan sebagainya. Itu nampak dari kehidupan anak-anak Tuhan. Dan Tuhan berkata ini, biarkan dia. Sementara lalang-lalang yang ditanam itu yang tidak ditanam oleh Bapa, itu nanti kata firman Tuhan, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Untuk apa? Akan dilemparkan ke dalam pedapuran api. Tapi setiap benih yang ditanam oleh Bapa itu pasti menghasilkan buah. Berarti apa yang ditanamkan oleh Bapa mengharapkan ada buah yang dihasilkan. Ada buah yang dihasilkan. Nah, kenapa benih yang ditanam oleh Bapa ini menghasilkan buah? Kenapa benih yang ditanam oleh Bapa ini? Sedangkan lalang ada di sekitarnya. Karena ini gandum, lalang tumbuh di antaranya. Jadi itu sepertinya menghambat. Tetapi gandum ini, benih yang baik yang tumbuh ini, tidak rasa terhalang, tidak rasa terganggu dengan lalang-lalang itu. Kan karena lalang itu semakin lama semakin tinggi, semakin menonjol. Tapi gandum-gandum yang berbuah ini semakin lama semakin tunduk. Sepertinya terlindung dari cahaya matahari yang diperlukan. Tetapi dia tidak merasa terganggu. Malah semakin berbuah, semakin tunduk. Semakin matang buahnya, semakin tunduk dia. Semakin matang, semakin tunduk dia. Dia tunduk itu merendahkan. Itu salah satu buah daripada kehidupan orang-orang yang ditanam oleh Bapa. Kenapa? Tanaman-tanaman yang ditanam oleh Bapa ini, maksud saya tidak terganggu dengan sekitarnya. Yang seperti lalat yang tumbuh yang semakin menonjol. Dia tidak terganggu, malah semakin berbuah. Bahkan ketika buahnya itu matang, menarik dia semakin tunduk.
semakin matang, semakin menguning, semakin buah ini menarik. Ya, menarik. Tanaman yang baik ini tunduk karena buahnya yang matang itu semakin berat, menarik, dia semakin merendah. Itulah kehidupan anak-anak Tuhan yang semakin dewasa, seperti yang dibicarakan tadi tentang ketekunan. Tekun di dalam membaca kitab suci, tekun di dalam berdoa, kemudian tekun di dalam penderitaan. Nah, ini sangat penting semua. Tekun membaca firman Tuhan. Dari membaca firman Tuhan kita tahu kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan mau, dan semakin tekun membaca firman Tuhan, semakin hidup kita dibersihkan. Kemudian tekun berdoa. Di dalam ketekunan berdoa itu semakin membuka hati di hadapan Tuhan. Ya. Semakin mendapat sentuhan-sentuhan curahan Roh Kudus. Dan yang ketiga, tekun dalam penderitaan. Ya. Ada anak-anak Tuhan yang tidak mengerti ketika penderitaan datang dan berkata, Tuhan, kenapa semakin saya dekat dengan Tuhan kok semakin banyak penderitaan? Ternyata bahwa penderitaan itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan anak Tuhan. Kenapa? Sebab melalui penderitaan ini membawa kita dekat kepada Tuhan. Makanya Paulus berkata, terlebih sukalah aku tinggal di dalam kesesakan, di dalam penderitaan, di dalam kelemahan. Sebab di saat aku lemah, di situ aku kuat. Jadi secara manusia ketika orang mendengar ungkapan Paulus ini, orang berkata, Paulus ini gila. Kenapa? Terlebih sukalah aku tinggal di dalam kelemahan, di dalam penderitaan, di dalam kesesakan. Mana ada orang mau tinggal dalam pencobaan, dalam kesesakan, dalam penderitaan. Tapi Paulus berkata, terlebih sukalah aku tinggal di dalam kelemahan, dalam kesesakan, dalam penderitaan. Kenapa? Sebab di saat aku lemah, di situ aku kuat. Wow, itu rahasianya bagi anak Tuhan. Itu sebabnya Tuhan izinkan penderitaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Seperti Ayub. Tuhan katakan Ayub itu orang yang saleh, jujur, takut akan Allah. Tapi Tuhan izinkan penderitaan. Kenapa? Tuhan mau melihat ketekunan ketika dia menderita, bertekun dan tetap berharap, percaya kepada Tuhan. Akhirnya kata firman Tuhan, akhirnya Tuhan akan gantikan segala yang dirampas dari kehidupan Ayub, dikembalikan karena ketekunannya. Jadi di dalam penderitaan, kesesakan anak-anak Tuhan itu ada maksud Tuhan, itu semakin membawa anak-anak Tuhan itu bertumbuh kuat di dalam pengenalan takut akan Allah, semakin diperkaya, semakin dikuatkan. Akhirnya semakin menghasilkan buah yang menarik, membawa itu orang semakin dewasa, semakin matang, semakin bertumbuh, semakin mengerti jalan-jalannya Tuhan. Nah, kenapa saya katakan tadi bahwa tanaman yang ditanam oleh Bapak itu tidak terganggu dengan persoalan di sekitarnya. Nah, mari kita lihat itu di dalam Yohanes pasal 15. Ya, apa rahasianya? Ya, apa rahasianya di situ? Yohanes pasal 15, kita akan lihat di dalam ayat 1 mulai. Yohanes 15. Ya, Yohanes 15 ayat 1. Firman Tuhan berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ya. Jadi jelas di situ, akulah pokok anggur yang benar. Yesus berkata, aku pokok anggur yang benar. Dan Bapakulah pengusahanya. Pantas. Ya. Benih yang ditanam oleh Bapa itu diusahakan oleh Bapa. Karena Bapa yang menanamnya, Bapa yang mengusahakannya, maka tanaman yang ditanam itu dikatakan Yesus, akulah pokok anggur. Dialah pokok itu. Nah, setiap ranting yang melekat kepadanya pasti menghasilkan buah. Kenapa? Sebab Bapa yang mengusahakannya. Karena Bapa yang mengusahakannya, maka pasti dipelihara, dijaga. Yesus berkata, akulah pokok anggur. Jadi Bapa dengan anak, Bapa dengan Yesus itu menyatu, melekat, sangat diperhatikan oleh Bapa karena Bapa yang menanam. Nah, setiap yang melekat sebagai ranting melekat kepada pohon, yaitu Yesus, yang memiliki hubungan yang erat dengan Yesus, yang percaya kepada Yesus, pasti ya terpelihara. Nah, mari kita lihat kenapa saya katakan tadi bahwa benih yang baik itu tidak terganggu walaupun ada lalang, ada hambatan di sekitarnya. Kenapa? Kita lihat ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Ranting itulah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang melekat, yang percaya.
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Nah, itu sebabnya kenapa anak-anak Tuhan itu harus bertekun, ya. Kenapa harus bertekun dan berkenan? Karena kalau yang bertekun, berkenan, itu semakin giat, semakin sungguh-sungguh, menghasilkan buah. Tetapi yang tidak berkenan, yang tidak bertekun di situ, itu dikatakan yang tidak berbuah dipotong. Ya, itulah yang mendurhaka, yang dikatakan Yeskel tadi, mendurhaka, melawan. Ya, jadi yang tidak mau ikut serta di dalamnya, selalu bersungut, mempersalahkan Tuhan dan sebagainya. Ya, kenapa ini, kenapa begitu? Ya, yang tidak bertekun datang beribadah, tidak tekun duduk di kaki Tuhan. Tuhan berkata, nanti ranting-ranting yang tidak berbuah ini karena tidak bertekun. Seperti selalu kita bicara tentang Marta dan Maria. Marta dengan bangganya berkata keluar dari dapur dan berkata, Tuhan, ya, dengan semangatnya dia sambut Yesus, lalu segera ke dapur mempersiapkan kebutuhan jasmani. Wah, dengan bangganya dia keluar, Tuhan, suruhlah saudaraku itu bantu aku. Wah, dia pikir Tuhan mau bela. Waduh, bagus Marta, bagus yang kau sibuk. Tapi apa yang jawab Yesus? Oh Marta, engkau sibuk dengan banyak perkara. Engkau sibuk dengan banyak perkara. Maria sudah mengambil bagian yang tidak dapat diambil daripadanya. Jadi dengan duduknya di kaki Tuhan, itulah sebenarnya yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan mau yang itu, bukan sibuk dengan hal-hal yang lain. Tapi duduk di kakinya, mendengar suaranya, mendengar pengajarannya, sehingga ya dia mau supaya dengan duduknya kita di kaki Tuhan, mendengarkan dia, mendengarkan pengajarannya, mengerti dan mendapat sentuhan dari pengajarannya, maka kita akan berbuah. Tetapi kehidupan yang seperti Marta sibuk, dia pikir apa yang dia buat itu, kegiatannya itu menyenangkan Tuhan, ya nanti itu tidak akan menghasilkan buah. Karena tidak menghasilkan buah, Tuhan berkata akan dipotong, akan dikerat, akan dipotong. Dikatakan di situ, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur. Ya, 2 kali Tuhan ulang ayat 1 dan ayat 5. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Yesus terus terang, akulah pokok anggur. Dan siapa ranting-ranting itu? Kamulah. Artinya setiap orang yang hidup percaya kepada Yesus akan melekat kepada Yesus. Dialah ranting-ranting itu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Berbuah banyak, itu jaminan daripada Yesus. Kalau tinggal melekat kepada dia, pasti berbuah banyak. Ya. Siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab, sekali lagi diulang ayat 4, kembali diulang ayat 5. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Orang yang lepas daripada Kristus, yang tidak percaya, berjalan dengan kekuatannya, yang tidak mengandalkan Tuhan, Yesus terus terang, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Itu akibatnya. Tidak tinggal, dibuang keluar seperti ranting, menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, itulah rahasia kenapa saya katakan tadi, tanaman benih yang ditanam itu tidak terhalang, tidak terganggu dengan di sekitarnya, yaitu lalangga, ya, hal-hal yang menghalangi pertumbuhannya. Tapi
Justru dia semakin, untuk lalang itu semakin bertumbuh, dia pikir, dia mau menghalangi, memerintangi pertumbuhan daripada benih yang baik ini. Tapi tidak, sebaliknya dia tenang aja, semakin bertumbuh dan semakin tunduk karena buahnya itu menarik ke bawah, semakin merendah. Kenapa bisa bertahan? Sebab Bapa pengusahanya. Dan pohon itu adalah Yesus. Dan ketika kita melekat kepada Dia, kita akan dibersihkan untuk lebih banyak berbuah. Kita kembali kepada kitab Wahyu. Bacaan kita tadi ada Wahyu pasal 2 ayat 5 katakan, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Apa yang ada padamu, peganglah itu. Akan ada pengajaran-pengajaran, pengajaran-pengajaran Isabel dan penyesatan-penyesatan Isabel. Tapi Tuhan berkata kepada jemaat di Tiatira ini, tapi kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, tidak terpengaruh. Aku tidak mau membebankan, tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Cukup ini. Yaitu apa? Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Tidak terpengaruh dengan pengajaran yang lain. Engkau sudah terima pengajaran yang benar, pengajaran yang sejati. Peganglah itu dan lakukanlah. Seperti kata firman Tuhan. Tapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Pegang sampai Tuhan datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku, barang siapa menang menghadapi segala penderitaan dengan segala rintangan, pencobaan, menang mempertahankan imannya dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, melakukan dengan setia, dengan teguh, seperti di ayat yang ke-19 tadi. Aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Artinya semakin dia semakin bersemangat, apalagi ketika semakin banyak membaca firman Tuhan, mengetahui kebenaran Tuhan. Ini tanda-tandanya semua. Melihat situasi keadaan dunia, melihat ini mengerti. Ya, berkacakan firman Tuhan, melihat firman Tuhan sebagai kaca, dan melihat situasi dunia. Ini itu yang membuat kita semakin, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ini membuat kita sebagai anak-anak Tuhan semakin tekun melakukan kehendaknya, tekun beribadah, tekun membaca firman Tuhan, tekun berdoa, tekun di tengah penderitaan. Tidak tergoyahkan. Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bersatu pujian.